Halo, selamat datang di Dapur Yuli. Hari ini saya mau berbagi dengan kalian bagaimana membuat habang, makanan khas dari Kalimantan Selatan yang enak banget dan disukai saya dan suami saya. Yuk, jangan lama-lama, langsung kita masak ya. Halo, selamat datang di Dapur Yuli. Kalian masak apa hari ini? Nah, pada hari siang ini saya akan masak masakan daging dari Kalimantan Selatan, yaitu daging masak habang. Jadi masakan ini udah ketiga kalinya saya masak. Rasanya tuh enak banget, gurih, pedas, semua bercampur jadi satu, dan dia ada bau-bau rempah sedikit yang bikin masakan ini tambah enak. Nah, buat teman-teman yang langsung berasal dari Kalimantan Selatan, kalian bisa koreksi masakan saya. Mungkin ada bumbu-bumbu yang kurang, yang dari asalnya banget. Saya juga pengen tahu karena saya nggak pernah makan masakan aslinya. Saya hanya melihat dari buku-buku resep saya aja, dan saya melihat bahan-bahannya itu enak banget. Saya coba dan ternyata enak ya. Nah, hari ini saya mau sharing kasih teman-teman pengalaman masak saya dari masakan Nusantara Habang Kalimantan Selatan ini. Yuk langsung kita ke bahan-bahannya ya. Nah, di sini saya sudah punya bahan-bahan untuk membuat habang atau daging masak habang dari Kalimantan Selatan ya. Ini adalah bumbu-bumbu yang dihaluskan, di sini adalah bahan utamanya, dan di sini adalah bahan tambahannya ya. Nah, yang pertama saya akan memberitahu teman-teman dulu, ini saya sudah siapkan sekitar 500 gram daging sengkel kembang. Saya sukanya pakai sengkel kembang. Jadi ada sedikit lemak-lemaknya yang bikin dia kriuk-kriuk, enak banget. Nah, ini kita potong kecil-kecil ya, seperti ini. Nah, ini sudah saya presto dulu, baru saya potong kecil-kecil supaya nanti waktu kita ungkep bersama dengan bumbunya itu nggak butuh waktu yang agak lama ya. Tapi kalau teman-teman mau ungkep bersama bumbu dengan waktu yang lama sampai daging ini lembut, boleh aja, bebas ya, terserah kalian. Nah, di sini saya juga udah punya telur rebus. Ini adalah telur merah ulang tahun anak saya. Karena gak ada yang makan, jadi saya akan masukkan langsung di habangnya ini. Jadi kalau yang saya baca, habang ini bisa menggunakan daging apa aja ya. Jadi kayak daging sapi, daging ayam, atau telur aja itu boleh juga ya. Nah, bahan apa lagi yang kita punya di sini? Saya di sini ada 1 buah tomat. Tomatnya yang sedang aja, nggak usah yang besar. Saya potong seperti ini. Nanti akan kita masukkan juga ya. Kalau kalian mau potong yang lebih kecil lagi juga boleh. Lalu saya punya 1 batang kayu manis seperti ini. Seperti ini aja, sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Ini akan bikin bumbunya itu wangi banget. Lalu saya juga punya 3 butir cengkeh ya, yang bikin bumbunya nanti rempah dari kuahnya itu harum banget ya. Lalu di sini saya punya 2 sendok makan asam jawa. Nah, nanti kita akan sesuaikan dengan selera kita, keasaman dari masakan ini mau seberapa ya. Lalu kita juga butuh garam, teman-teman ya. Garamnya nanti kita sesuaikan juga. Lalu di sini saya ada bumbu. Di sini saya ada bumbu yang dihaluskan, terdiri dari 10 buah cabai merah, 15 buah bawang merah. Kalian boleh pakai 10 kalau bawang merah kalian besar. Ini saya kecil-kecil, jadi saya pakai sekitar 13 sampai 15. Lalu di sini ada 5 siung bawang putih, 1 sendok teh terasi, 5 buah kemiri yang sudah saya sangrai. Lalu sekitar 1 sampai 1,5 sendok makan gula jawa. Ya, ini nanti kita haluskan. Oke. Nah, langkah pertama yang kita lakukan, kita akan menghaluskan bahan yang dihaluskan ini ya. Bahan lain yang kita gunakan untuk masakan ini tentu saja seperti biasa, garam, merica, gula pasir, dan penyedap ya. Nah, gula pasir kita udah ganti nama gula jawa, jadi nggak terlalu butuh dan tergantung sama gula pasir ya. Untuk asam jawa kalian sesuaikan dengan selera kalian ya. Lalu kita juga butuh air kaldu. Saya akan pakai air kaldu tadi untuk mempresto dagingnya, saya pakai lagi ya. Nah, kita akan haluskan bahan ini ya. Nah, bumbunya udah kita haluskan. Saya haluskan dengan blender. Bumbunya saya kasih kaldu sapinya tadi, saya blender sama-sama. Nah, ini akan kita masak. Caranya kita akan tumis dulu bumbunya sampai harum, baru nanti kita akan masak bersama dengan dagingnya ya. Nah, ini saya naikkan wajan. Lalu saya kasih sedikit minyak, sekitar 4 sendok makan aja atau 3 sendok makan, jangan banyak-banyak ya, untuk menumis bumbunya. Oh ya, saya juga siapkan sekitar 2 lembar daun jeruk supaya harum-harum aja ya. Kalau nggak pakai juga nggak masalah
ya. Nah, ini kaldunya ada di sebelah sini, teman-teman. Nah, kaldunya ada di sebelah sini. Nanti kaldu yang ini akan saya tuang juga ke sini setelah tumis bumbu dan dagingnya ya. Nah, yang pertama kita lakukan, kita akan tumis bumbunya seperti ini. Kita aduk ya sampai rata. Jangan lupa masukkan daun jeruknya ya, seperti ini, kayu manis dan cengkehnya. Nah, tomatnya nanti belakangan ya kita masukin. Jadi saya mau bikin ini habangnya ini agak sedikit asat ya, jadi enggak habang yang banyak kuahnya, tapi dia asat tapi enak banget ya, berbumbu banget. Nah, ini udah harum. Saya akan masukkan daging dan telurnya ke dalam. Wow, mantap. Jadi saya aduk-aduk biar nempel ke daging dan telurnya ini. Jangan lupa kecilkan apinya. Jadi saya kasih kaldunya nggak banyak ya, supaya nggak terlalu banyak dagingnya dan cepat asatnya. Nah, seperti ini. Nah, saya akan tunggu mendidih kuahnya. Sambil nunggu mendidih, saya akan masukkan asam jawanya. Saya masukkan separuh dulu, teman-teman. Saya akan rasain rasanya nanti ya. Lalu saya akan masukkan garam sekitar setengah sendok teh dulu. Nah, dia sudah mendidih, kita masukkan tomatnya. Nah, tomatnya kalian boleh potong kecil-kecil, kalau saya sedang-sedang aja, supaya nanti hancurnya larut di dalam kuahnya ya, enak banget. Kalau kalian nggak mau pakai tomat, kalian butuh pakai asam jawa aja juga boleh ya, bebas aja. Jangan lupa kasih merica dan tentu saja sedikit penyedap, sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Ini saya akan ungkep dagingnya. Sampai sedikit asat ya. Nanti saya akan coba dulu rasanya dan saya biarkan sedikit asat. Nah, jadinya seperti ini. Jadi kayak ini adalah daging sapi masak habang ala Dapur Yuli. Kalian boleh coba di rumah ya. Nah, ini kita sajikan ya. Nah, ini dia daging sapi masak habang ala Dapur Yuli. Kalian boleh coba di rumah. Enak banget rasanya. Jadi ada asam, manis, pedas, semua mencampur jadi satu. Enak banget dimakan bersama dengan nasi hangat ya. Sampai di sini dulu resep dari saya hari ini. Saya juga udah ada telur habang juga jadinya. Jadi bisa langsung 2 masakan sekaligus ya. So, udah sampai di sini dulu resep dari saya hari ini. Semoga resep ini bisa jadi ide masakan kalian juga ya. Kalau kalian suka dengan resep ini, boleh coba di rumah. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Sampai jumpa di resep berikutnya. Dadah!